Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvi Melania, NIM 181500174, kelas D Manajemen 2018. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah MSDM 2. Tugas video ini akan berdurasi agak panjang karena syaratnya tuh 10 menit. Di video ini nanti saya akan menjelaskan tentang SDM dan lain-lain. Tentunya video ini akan sangat membosankan ya, karena saya nanti akan ngomong terus membuat orang yang nonton tuh menjadi ngantuk. Tapi nggak apa-apa, itu wajar sih. Untuk dosen mata kuliah MSDM 2 ini adalah Ferry Hariawan atau biasa dipanggil Pak Ferry. Sebelum masuk materinya, saya punya pesan buat Pak Ferry. Maaf ya Pak kalau videonya membosankan, terus kalau videonya sangat panjang sangat panjang, terus materinya belum tersampaikan dengan jelas, mohon maklumi karena saya bingung mau ngomong apa. Oke, selanjutnya saya akan masuk materinya ya, nggak usah banyak basa-basi. Di sini saya akan menjelaskan sumber daya manusia dulu, atau biasa yang disingkat dengan SDM. Suatu negara tuh pasti mempunyai dan membutuhkan sumber daya manusia untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Sumber daya manusia ini harus dikelola dengan baik agar bakat dan kemampuannya dapat bermanfaat secara utuh, maksimal, dan tepat sasaran melalui metode-metode dan sistem yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia ini terdiri dari dua hal, yaitu daya fisik dan daya pikir, yang nantinya akan menentukan kemampuan manusianya itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertiannya ya. Yang saya akan jelaskan kali ini pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Sony Sumarsono. Sony Sumarsono ini mengartikan bahwa sumber daya manusia mempunyai beberapa pengertian, yaitu yang pertama, sumber daya manusia adalah usaha kerja yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi. Lalu, sedangkan makna yang kedua, sumber daya manusia merupakan kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa. Gitu. Lanjut yang kedua, ada MTE Haryanja. Sumber daya manusia oleh Haryanja dimaknai sebagai salah satu faktor penting bagi sebuah perusahaan selain faktor modal. Faktor sumber daya manusia ini dianggap penting karena membutuhkan pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan mutu organisasi maupun perusahaan. Lalu yang ketiga ada Mathis dan Jackson. Sumber daya manusia merupakan suatu rancangan berbagai sistem formal dalam perusahaan maupun organisasi yang berfungsi untuk menjaga agar penggunaan bakat dan minat manusia dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut secara efektif dan efisien. Lanjut yang keempat ada Hasibuan. Sumber daya manusia menurut Hasibuan adalah manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Perilaku dan watak sumber daya manusia berasal dari lingkungannya, sedangkan prestasi dan motivasi kerja berasal dari keinginan dirinya sendiri. Lanjut yang kelima ada Ermaya. Pengertian sumber daya manusia menurut Ermaya ini adalah suatu faktor utama yang penting dalam tiap proses pembangunan negara, perusahaan, maupun organisasi. Di dalam pembangunan ini sumber daya manusia memberi pengaruh yang bermanfaat sehingga harus diatur dan dijaga.
Lanjut yang keenam, ada Abdurrahman Fatoni. Abdurrahman Fatoni mengartikan sumber daya manusia sebagai kekayaan atau modal suatu negara yang penting bagi segala aktivitas manusia sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu diperlukan analisis pengembangan dengan metode yang sesuai dengan memperhatikan beberapa unsur seperti waktu, skill, dan daya yang dimiliki oleh setiap manusianya. Lanjut yang ketujuh, ada Ghazali Syadam. Ghazali Syadam ini mengartikan sumber daya manusia sebagai human resource yang merupakan sumber utama dalam proses kegiatan di lingkungan sekitar. Gitu. Itu tadi ya pengertian sumber daya manusia menurut para ahlinya. Sekarang saya akan masuk ke fungsi sumber daya manusia. Fungsi yang pertama nih, ada sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja itu mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa setiap satuan waktu yang berguna untuk menghasilkan produk berupa barang maupun jasa yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri atau orang lain. Itu maksudnya fungsi sebagai tenaga kerja itu orang tuh bisa menghasilkan produk berupa barang atau jasa gitu loh maksudnya. Lanjut, fungsi yang kedua itu sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia dapat berfungsi sesuai bidang dan kemampuannya. Salah satunya adalah sebagai tenaga ahli bagi suatu perusahaan atau negara. Gitu, tenaga ahli khusus gitu maksudnya. Terus yang ketiga, fungsi yang ketiga ini sebagai pemimpin. Biasanya disebut leader gitu ya. Sumber daya manusia itu mempunyai kapasitas lebih besar dengan skill dan pengalaman yang mumpuni dapat berfungsi sebagai pemimpin. Dia kalau punya skill terus punya pengalaman yang mumpuni, pasti dia akan diangkat sebagai pemimpin bagi suatu golongan, perusahaan maupun organisasi gitu. Lalu yang keempat, fungsinya sebagai tenaga usahawan. Sumber daya manusia yang dapat menjadi tenaga usahawan adalah mereka yang dapat melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kemandirian dalam rangka menciptakan suatu produk baru yang bermanfaat bagi orang banyak maupun lingkungannya gitu. Lanjut yang terakhir atau yang kelima, fungsinya dalam pengembangan iptek. SDM juga mempunyai fungsi utama dalam penemuan dan pengembangan ilmu sehingga dapat digunakan untuk kemajuan dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain termasuk perusahaan ataupun organisasinya gitu. Itu yang terakhir ya. Jadi itu tadi fungsi-fungsi sumber daya manusia. Selanjutnya masuk ke materi, manfaat, dan tujuan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Dalam hal ini kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai saat ini yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan demikian diharapkan juga secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Dengan semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai, maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kemungkinan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Misalnya, bila organisasi memerlukan pegawai dengan kualifikasi tertentu, maka organisasi tidak perlu lagi menambah pegawai baru. Oleh karena itu, pegawai yang dimiliki sudah cukup memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut gitu. Yang keempat, meningkatkan komitmen karyawan.
Dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan memiliki persepsi yang baik tentang organisasi yang secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen kerjanya, serta dapat memotivasi mereka untuk menampilkan kinerja yang baik. Begitu. Yang kelima, mengurangi turnover dan absensi. Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi akan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat turnover absensi. Dengan demikian juga berarti meningkatkan produktivitas organisasi. Itu cukup 5 aja ya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, pengelolaan SDM melalui mutasi. Mutasi adalah kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain yang dianggap setingkat atau sejajar gitu. Mutasi ini merupakan aspek yang penting untuk menghilangkan rasa jenuh atau bosan menghadapi pekerjaan pada diri pegawai. Mutasi itu terjadi bila adanya lowongan suatu jabatan yang harus segera diisi oleh SDM yang berkualitas. Yang kedua, ada pengelolaan SDM melalui promosi. Promosi ini adalah kenaikan jabatan yang lebih tinggi, baik kekuasaan maupun tanggung jawabnya dalam struktur organisasi perusahaan. Promosi merupakan alat untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, meningkatkan prestasi dan moral pegawai di dalam. Yang ketiga, itu ada pengelolaan SDM melalui motivasi. Motivasi adalah suatu perangsang atau dorongan bagi karyawan agar bekerja lebih giat dan produktif. Yang keempat, pengelolaan SDM melalui actuating. Untuk melaksanakan perencanaan SDM perlu diadakan tindakan actuating atau penggerakan. Ini semata-mata ditujukan untuk mendapatkan SDM yang penuh disiplin, taat, patuh, dan setia dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Oke, kali ini saya sudah ada di penghujung video ini dan saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di dalam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Itu tadi kesimpulannya ya. Terus maaf kalau ada salah kata atau ada cara saya menyampaikan materi itu kurang jelas. Itu cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.